temen-temen, gua lagi ngicip iguana gua bertelur nih. Iguana gua kali ini yang bertelur adalah het hypo ketemu dengan hypo. Nah, ngomong-ngomong soal bertelur, gua pengen berbagi tips dan trik cara membreeding iguana kepada teman-teman supaya teman-teman pecinta iguana di Indonesia ini sukses juga dalam membreeding iguana. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Hari ini biasanya iguana di Indonesia memasuki musim breeding itu berada di bulan 4, 5, dan 6. Nah, kenapa iguana gua ini sekarang membuang telur di bulan Maret? Karena iguana gua mengikuti masa breeding dari Thailand. Karena iguana ini gua beli langsung dari Thailand. Nah, Thailand itu biasanya selisih 3 bulan dari musim kawin di Indonesia. Apabila di Indonesia itu masuknya bulan 4, 5, dan 6, maka kita tambahkan 3 bulan ke depan, itulah masa musim breeding pada iguana Thailand. Proses perkawinan itu berlangsung, untuk jantan itu bisa sampai dengan 3 bulan masa birahinya. Sedangkan pada betina masa ovulasi itu berbeda-beda dan tidak sepanjang birahi pada jantan. Nah, biasanya dari perkawinan hingga buang telur itu memakan waktu 2 bulan hingga 2 bulan setengah. Nah, pada saat ini adalah saat-saat penting bagi teman-teman untuk memberikan nutrisi yang bagus kepada si pejantan dan si betina. Karena biasanya si jantan itu akan turun nafsu makannya. Nah, itu harus diperhatikan. Maka wajib diberikan vitamin dan buah-buahan. Nah, untuk yang betinanya, karena dia yang memproduksi telur dan mengandung telur itu, maka kalian wajib memberikan makanan yang tinggi akan vitamin serta kalsium. Karena apabila kekurangan kalsium ketika dia hamil hingga buang telur, maka bisa menyebabkan kematian pada indukannya, atau bisa juga egg binding, pelekatan telur pada dinding rahim. Teman-teman juga jangan lupa, sebelum iguananya buang telur, kalian sudah menyiapkan media untuk buang telurnya. Nah, di Lumpam ini gua menggunakan kokopit sebagai media buang telurnya. Gua taruh di dalam kontainer yang gue bolongin tutupnya, di dalamnya gue isi setengahnya adalah kokopit. Nah, biasanya iguana itu akan buang telur pada media yang lembab. Karena itu teman-teman wajib untuk membasahkan atau menspray si kokopit itu agar menjadi lembab. Tapi bukan becek ya teman-teman, lembab. Oke? Nah, teman-teman juga wajib menyediakan media untuk tetas telurnya. Nah, di sini gua menggunakan bahan tetas telur dengan perlite dan vermiculit. Caranya gimana? Jadi ini nggak bisa ya, perlite dan vermiculit langsung kalian taruh telurnya. Nah, kalian wajib mencampurkan perlite dan vermiculit ini dengan air. Gimana cara mencampurkan air ke media telur ini sehingga menjadi media yang bagus untuk tetas telur? Nah, caranya adalah perlite dan vermiculit ini gua timbang 1:1 dengan air. Maksudnya 1:1 adalah perlite vermiculitnya ini gua timbang sebanyak 500 gram. Maka airnya juga harus 500 gram. Tapi di sini gua tidak memberikan air sebanyak itu. Biasanya perlite dan vermiculit ini gue timbang sebanyak 500 gram, terus gue tambahkan air 400, jadi nggak sampai 500, jadi totalnya 900 gram. Nah, diaduk hingga rata perlite vermiculit dengan air sehingga dia itu merata basahnya. Baru gue taruh di media ini nih media telur nih ya. Media telur ini gue menggunakan kontainer untuk donat teman-teman. Gue ratain, setelah gue campur air gue ratakan di kontainer donat ini. Terus
lapisan atasnya itu biasanya gua kasih perlet kering. Gunanya apa sih? Supaya telur itu tidak tersentuh langsung dengan media yang basah, karena telur iguana itu sangat mudah sekali berjamur. Nah, untuk tempat telurnya kalian tutup rapat ya, tanpa harus dilobangin. Di sini gua menggunakan inkubator menggunakan showcase, karena showcase ini kedap akan udara sehingga udaranya itu akan stabil. Di sini kalian bisa lihat nih di showcase gua, setiap traynya ini gua menggunakan alat pengukur suhu dan kelembapan, dan gua menggunakan alat bantu termostat untuk media yang menstabilkan suhu di dalam inkubator gua ini. Inilah alatnya nih teman-teman. Nah, alatnya ini kalian bisa lihat tuh, langsung nyala kan? Gua setting di 30 derajat dengan kelembapan itu adalah 85%. Jadi alat ini sangat berguna sekali buat gua untuk menetaskan telur-telur iguana kura-kura di Loon Farm. Setelah telur kita masukkan ke dalam inkubator, sekarang kita tinggal menunggu masa inkubasi telur iguana yang berlangsung selama 65 hari hingga 100 hari. Nah, selama inkubasi itu biasanya gua mengecek telur-telur iguana ini seminggu sekali. Gunanya untuk melihat ada nggak telur yang rusak atau telur yang berjamur. Biasanya kalau ada yang rusak atau berjamur, langsung gua pisahin nih agar tidak mengenai telur-telur yang lain. Nah, selain itu juga gua membersihkan tutup dari kontainer-kontainernya. Biasanya itu berembun kalau telur yang sehat. Nah, tujuan gua bersihin itu embun-embunnya agar kelembapannya tidak over. Selain itu juga gua memperhatikan kebersihan dari telur-telurnya. Biasanya gua senter-senter nih, karena biasanya telur iguana yang baru bertelur, baru keluar dari induknya, itu tidak langsung kelihatan embrionya. Berjalan 2 minggu barulah kelihatan telur itu ada urat-uratnya. Nah, itulah ada telur yang sehat, telur yang hidup. Cuman 2 minggu itu belum masa yang aman untuk telur. Itu masih masa kritis. Biasanya telur setelah melewati 1 bulan, nah itu sudah mulai aman. Oke teman-teman, gua rasa cukup tips dan trik gua yang singkat ini mengenai cara membreeding iguana di Loon Farm. Semoga tips dan trik gua ini berguna bagi teman-teman yang ingin mencoba membreeding iguana. So, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Ciao.